Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Untuk pertemuan kali ini atau untuk minggu ini, anak-anak sudah melakukan pembelajaran melalui jarak jauh lagi atau melalui daring. Kalau untuk 2 minggu yang lalu, ada satu kelas dari kelas 10 bahwa kelas 10 IPS 2 itu melakukan percobaan pertemuan tatap muka, dan 3 kelas yang lainnya tetap melalui daring atau pembelajaran jarak jauh. Jadi nanti diharapkan semoga pandemi ini cepat selesai, terus bisa melakukan pembelajaran tatap muka bagi semua kelas. Jadi tidak hanya untuk satu kelas saja. Nah, untuk yang minggu-minggu lalu sudah menyelesaikan materi yang ketiga, yaitu tentang koperasi Indonesia dan koperasi sekolah. Bahwa koperasi kemarin dari koperasi Indonesia dan diperuncing lagi atau diperkecil lagi menjadi koperasi sekolah. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai bab manajemen. Nah, untuk bab manajemen ini diharapkan anak-anak itu bisa memberikan kontribusinya tentang mendeskripsikan konsep dari pada manajemen. Dan yang kedua, anak-anak diharapkan dapat mengimplementasikan fungsi manajemen dalam kegiatan sekolah. Jadi fungsi manajemen diterapkan di kehidupan anak-anak semuanya dan diterapkan pada kegiatan sekolah yang nantinya bisa memanage waktu untuk anak-anak. Anak-anak bisa memanajemen waktu, memanajemen kedisiplinan yang bisa diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Mari kita lanjut pada peta konsep untuk bab manajemen. Untuk peta konsepnya, anak-anak bisa dibuka buku paketnya yang Ismawanto halaman 283 dan di LKS halaman 66. Untuk manajemen di sini peta konsepnya itu ada 6 bab yang akan dibahas, 6 subbab yang akan dibahas, yaitu pertama mengenai tentang pengertian dari manajemen. Yang kedua, unsur manajemen dan tingkat manajemen. Yang ketiga, prinsip dan fungsi manajemen. Yang keempat, ada penerapan fungsi manajemen. Yang kelima, ada kepemimpinan. Dan yang keenam, ada bidang-bidang manajemen. Untuk minggu ini atau minggu pertama pada bab manajemen, Ibu akan memberikan penjelasannya mengenai pengertian dari manajemen. Dan yang kedua, Ibu akan memberikan penjelasan untuk unsur manajemen dan tingkatan manajemen. Mari kita simak bersama-sama tentang pengertian dari manajemen dan unsur manajemen dan tingkatan dari manajemen. Mari kita bahas bersama-sama mengenai pengertian dari manajemen. Manajemen tersebut berasal dari bahasa Perancis yang bisa didikte sebagai me, na, dan jemen. Nah, maka dari itu manajemen adalah mengkoordinasi semua sumber daya melalui proses perencanaan,
pengorganisasian, penetapan tenaga kerja, pengarahan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Jadi manajemen ini dari suatu kelompok atau suatu perusahaan, dia akan menentukan visi dan misinya terlebih dahulu, akan menentukan tujuannya dulu, atau akan menentukan targetnya terlebih dahulu. Setelah ada target, ada tujuan yang ingin dicapai, akan melalui sebuah proses yang dinamakan perencanaan. Setelah di perencanaan akan dikoordinasikan terlebih dahulu. Setelah dikoordinasikan akan dirundingkan lagi atau akan dikelompokkan lagi untuk tenaga ahlinya atau pekerjanya. Setelah dikoordinasi, sudah ditentukan tenaga ahlinya, yaitu mereka diarahkan pada posisi yang sudah ditetapkan pada perencanaan untuk mencapai sebuah tujuan yang awalnya sudah ditetapkan atau targetnya yang sudah ditetapkan. Dan yang terakhir yaitu mengawasi semua jalannya sudah sesuai dengan rencana atau belum, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tapi bisa didefinisikan kembali atau ada beberapa ahli yang mendefinisikan bahwa manajemen itu bisa ditulis di buku tulis kalian semuanya atau di LKS, bahwa manajemen itu juga bisa diartikan sebagai suatu kegiatan untuk menangani atau mengelola dan mengawasi suatu aktivitas usaha. Jadi sama seperti yang ada di slide tersebut, bahwa manajemen itu adalah untuk mengelola dan mengawasi dari aktivitas usaha. Tapi dari pengertian manajemen dari beberapa para ahli manajemen, bahwa setiap ahli itu memiliki definisi yang berbeda-beda. Namun biasanya setiap ahli atau hampir semua ahli itu mengemukakan bahwa manajemen itu adalah kegiatan kolektif. Kegiatan kolektif itu adalah kegiatan yang dilakukan bersama-sama. Jadi dilakukan pada sebuah kelompok atau suatu kelompok. Jadi manajemen ini dilakukan secara bersama-sama. Tapi bisa juga manajemen ini dilakukan pada diri sendiri, yaitu memanage waktu atau memplanning dirinya sendiri untuk mencapai target hidup yang sudah ditentukan. Jadi umur sekian saya harus sudah lulus kuliah, harus sudah mempunyai pekerjaan. Nah, itu adalah manajemen atau perencanaan yang harus dilakukan untuk mencapai target. Itu perlu adanya manajemen atau memanage waktu sesuai dengan target yang sudah ditetapkan. Serta manajemen itu bisa dilihat dari 3 sudut pandang. Yang pertama yaitu manajemen dilihat dari sudut pandang suatu proses, suatu tahapan atau step by step-nya. Dan yang kedua, manajemen itu sebagai suatu konektivitas manusia atau sebagai ilmu. Dan yang ketiga yaitu manajemen sebagai seni yang dilihat dari keindahan, estetika. Mari kita simak bersama-sama secara detail dari ketiga sudut pandang tersebut, yaitu mulai dari proses, ilmu, dan seni atau estetik. Nah, mari kita simak bersama-sama mengenai pengertian dari manajemen sebagai seni atau estetik. Nah, di sini dilihat dari segi seninya, manajemen itu lebih menitik beratkan pada pelaku manusia atau peranan manusia.
untuk memanage waktu atau memanajemen dirinya. Biasanya dengan cara melakukan pendekatan yang disebut sebagai pendekatan profesional. Jadi diri kita sendiri atau pelaku manusia itu harus profesional untuk mencapai suatu target yang sudah dimanajemenkan atau yang sudah dimanajekan. Dan manajemen sebagai seni itu adalah mengatur ruang dan organisasinya. Biasanya penerapannya itu dilakukan pada lingkungan sosial, budaya, politik, dan sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat. Karena apa? Di sini adalah manajemen sebagai seni atau sebagai estetik. Ada para ahli yang menyebutkan di sini ada ahli Haiman bahwa manajemen itu adalah fungsi untuk mencapai suatu tujuan melalui kegiatan orang lain, mengawasi usaha-usaha yang dilakukan individu untuk mencapai tujuan. Itu menurut Haiman tentang manajemen sebagai seni. Jadi manajemen sebagai seni ini lebih dilakukan pada peranan manusia untuk mencapai tujuan atau target yang sudah diterapkan atau ditetapkan. Di sini pendekatannya melalui pendekatan yang profesional. Yang kedua, manajemen sebagai proses. Kalau dilihat dari sudut pandang manajemen dari segi prosesnya adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan, yaitu adalah upaya penggunaan semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Di sini bisa dikatakan sebagai kuncinya adalah proses. Namanya adalah proses, berarti proses itu dari awal, tahap-tahapan, dan hasil akhir atau target yang ditetapkan. Namanya adalah proses, berarti dari A sampai Z atau dari awal sampai akhir itu adalah prosesnya. Seperti cara membuat kue dari tepung menjadi sebuah kue yang bisa dimakan. Nah, itu ibaratnya. Jadi kalau manajemen di sini kalau dilihat sebagai proses itu akan melalui tahapan yang pertama, yaitu melalui tahapan perencanaan dulu. Selesai tahap perencanaan yaitu dilakukan sebagai tahap pengorganisasian. Dan yang ketiga adalah pengarahan, dan yang keempat adalah pengawasan bahwa suatu kelompok itu sudah mencapai targetnya berapa persen. Biasanya akan selalu dipantau atau akan selalu diawasi pada suatu kelompok tersebut. Jadi intinya harus ada target yang sudah ditetapkan terlebih dahulu. Nah, di sini juga ada ahli yang bernama Ricky W. Giffin di sini mengemukakan bahwa manajemen sebagai proses itu adalah perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengkontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran atau goal secara efektif dan efisien. Sama, biasanya kalau untuk proses itu ada beberapa ahli menurut dirinya atau menurut ahli tersebut proses-prosesnya itu berbeda-beda, atau seperti dari teman yang lain dengan teman yang lain biasanya untuk mencapai tujuan pasti prosesnya juga berbeda. Ada yang prosesnya itu panjang, ada yang prosesnya itu singkat. Jadi tergantung kita dalam menyikapi untuk mencapai suatu target tersebut. Nah, biasanya dengan orang lain itu berbeda pada proses penerapannya atau proses pencapaian tujuannya. Kalau menurut Ricky itu ada perencanaan, pengkoordinasian,
dan pengkontrolan. Pengkontrolan itu sama seperti ibaratnya pengawasan, jadi kan dikontrol dan diawasi, itu kurang lebih masih sama untuk artinya. Yang terakhir yaitu manajemen sebagai ilmu. Di sini bisa dilihat dari sudut pandang manajemen sebagai ilmu pengetahuan, bisa dijelaskan atau dirincikan bahwa manajemen merupakan perpaduan antara teori, metodologi, dan perangkat-perangkat ilmiah lainnya yang bersifat universal atau umum dengan cara pendekatan saintifik. Nah, kalau untuk ilmu, namanya sudah ilmu, berarti harus melalui kajian penelitian, harus melalui kajian teori, sesuai enggak dengan teorinya, dan kajian dengan metodologi. Jadi kalau ilmu itu dia secara teoritis, atau harus melakukan pada penelitian-penelitian secara ilmiah. Maka pendekatannya yaitu melalui pendekatan saintifik atau pendekatan sains. Nah, di sini bisa dikemukakan oleh Luther Gulick bahwa manajemen sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan yang berusaha secara sistematik untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia itu bekerja sama untuk mencapai tujuan dan membuat sistem kerjasama ini lebih bermanfaat dan berkemanusiaan. Nah, dari Luther Gulick ini mendefinisikan bahwa mengapa dan bagaimana manusia itu harus bekerja sama. Mengapa dan bagaimana berarti itu ada penelitiannya. Mengapa bisa terbentuk adanya kerjasama, dan bagaimana suatu kerjasama itu bisa terjadi untuk mencapai tujuan dari kelompok tersebut. Nah, itu perlu adanya penelitian atau perlu adanya teori-teori yang mendukung bahwa sekelompok orang tersebut atau sekelompok dari perusahaan tersebut mencapai target yang sudah ditetapkan. Nah, kalau untuk ilmu di sini lebih ke teoritis atau lebih pada ilmu penelitian. Selesai menjelaskan tentang pengertian manajemen secara umum dan secara tujuh sudut pandang, seni, proses, dan ilmu. Mari Ibu jelaskan lagi mengenai unsur-unsur dari manajemen. Nah, unsur-unsur dari manajemen ini sering disebut sebagai sarana atau tools of management atau pengaturan dari manajemen. Nah, sarana atau tools atau alat manajemen itu diperlukan manajer, dikenal sebagai sebutan dengan the 6M. Nah, the 6 berarti ada 6 M. Nah, 6M ini apa saja? Yang pertama ada man atau sumber daya manusianya, yaitu manusia yang melakukan proses manajemen untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang pertama unsurnya adalah pelaku atau peranan manusia atau SDM-nya. Kalau manajemen itu untuk mencapai tujuan, itu pasti harus ada orangnya yang melakukan. Itu adalah unsur yang paling utama atau paling penting. Kalau tidak ada orang yang ingin melakukan untuk mencapai tujuan tersebut, berarti tidak akan pernah tercapai. Buat apa mempunyai target tapi tidak ada peranan manusia untuk mencapai target tersebut? Jadi unsur yang pertama atau yang lebih paling pokok adalah SDM atau sumber daya manusianya. Yang kedua adalah money atau uang. Nah, kalau sudah diperencanakan atau sudah ada visi misi targetnya yang sudah ditetapkan, yang pertama tadi ada manusia. Nah, manusia itu tidak bisa berjalan
atau tidak bisa menjalankan targetnya atau misinya itu tanpa ada dukungan dari uang atau dukungan money. Nah, seperti halnya kita mau ada tujuan ke pasar. Nah, pasarnya itu kita mau beli sayuran. Kalau kita mau beli sayuran, ya kalau untuk ke pasarnya jalan kaki mungkin masih bisa untuk dicapai tanpa perlu adanya uang. Tapi tujuannya kita ke pasar adalah membeli sayur. Nah, kalau membeli sayur kita tidak ada uang, berarti tujuan tidak akan tercapai. Jadi yang kedua, yang lebih pokok lagi adalah uang atau money. Itu ada yang lebih jadi money yang juga akan mendampingi sumber daya manusia. Maka di sini money bisa disebut sebagai modal dalam manajemen. Nah, ini diperlukan untuk membiayai berbagai macam keperluan untuk kelangsungan proses manajemen. Ya, contohnya itu tadi mungkin Siti mempunyai target untuk ke pasar membeli sayuran. Dia mau masak untuk berbuka puasa. Nah, mungkin untuk penempuhan jalannya masih bisa dengan transportasi jalan kaki, tapi tujuan utamanya adalah membeli sayur. Berarti itu harus ada uang. Yang ketiga ada material atau bahan baku. Nah, bahan baku mentah, bahan baku setengah jadi, dan bahan baku jadi yang diperlukan dalam proses manajemen. Nah, setiap unsur manajemen itu juga membutuhkan bahan-bahan yang diperlukan, yaitu tadi kalau untuk ini membuat kue berarti kita harus beli bahan-bahannya dulu ke pasar. Nah, dan yang keempat ada metode atau caranya. Metode merupakan cara kerja yang digunakan dalam melakukan aktivitas. Nah, itu tadi kan diperencanakan dulu, diorganisasi, dan tinggal dikoordinasi. Nah, harus melalui tahap-tahap atau step yang sudah direncanakan. Itu adalah unsur-unsur dari manajemen. Yang kelima ada mesin. Mesin adalah alat yang digunakan untuk berproduksi. Mesin berkaitan dengan teknik produksi berbasis pada padat modal. Nah, mesin itu juga masuk pada unsur manajemen. Kalau misal pada perusahaan garmen, untuk target produksinya itu targetnya ada 1000 per hari, berarti harus menggunakan mesin. Misal menjahit berarti itu harus menggunakan mesin. Kalau untuk menggunakan tenaga manual, tenaga manusia itu tidak akan keburu, tidak akan mencapai target. Maka harus dilengkapi dengan unsur manajemennya, yaitu mesin. Nah, kalau untuk SDM-nya itu tadi ingin mencapai target 1000 per hari, mesin sudah tersedia, tinggal menjalankan. Jadi di sini unsurnya adalah mesin. Dan yang terakhir adalah pasar atau market, merupakan salah satu faktor yang mendorong peningkatan kualitas produksi. Pemasaran dipasarkan, ada target yang dicapai, ada sasaran yang dicapai. Pasar ini juga penting pada unsur manajemen, bahwa pasar adalah proses atau promosi hasil akhirnya, barang jadinya untuk siap dijual atau siap dipasarkan. Nah, untuk the six M itu ada 6. Man, ada man, money, material, metode, mesin, dan pasar atau market. Selanjutnya yaitu mengenai tingkatan manajemen.
Nah, di sini Ibu akan menjelaskan secara singkat saja yang nantinya akan dikupas lebih lanjut. Nah, untuk tingkatan manajemen di sini Ibu gambarkan seperti piramida. Semakin ke atas, semakin sedikit orangnya atau karyawannya. Nah, yang pertama yang warna biru itu adalah bisa disebut dengan karyawan atau bisa disebut dengan operasional. Nah, karyawan di sini adalah biasanya hanya tenaga-tenaga biasa atau staf-staf biasa. Dia adalah tenaga penjualan, pembukuan, operasional, dan karyawan lainnya. Nah, di atas karyawan atau tenaga operasional yang warna merah adalah ada first line management atau manajemen lini pertama. Nah, manajemen lini pertama di sini tugasnya adalah mengawasi kinerja dari karyawan bawahannya. Nah, di sini ada supervisor, ada mandor. Nah, dia adalah tugasnya untuk mengawasi dari karyawan. Nah, di atas manajemen lini pertama ada middle management atau manajemen menengah. Nah, manajemen menengah ini bisa diduduki oleh kepala departemen, manajer cabang, kepala pengawas, kepala keuangan, kepala pemasaran. Nah, untuk tugas dari manajemen menengah di sini adalah sebagai penghubung dari manajemen lini pertama ke manajemen puncak atau manajemen top. Nah, selanjutnya di atas manajemen menengah atau middle management itu ada manajemen puncak atau top management. Nah, top management ini diduduki oleh presiden direktur, wakil direktur, sekretaris perusahaan, dan kepala perwakilan. Nah, dari tugas manajemen puncak di sini adalah mengawasi keseluruhan atau mengontrol keseluruhan atau memimpin keseluruhan dari manajemen menengah, manajemen lini pertama, dan karyawan. Jadi yang puncak di sini adalah yang bertanggung jawab atas semua perusahaan yang terjadi dalam perusahaan tersebut. Entah itu dari perorangannya, entah itu dari laporannya, entah itu dari kegiatan produksi yang ada pada perusahaan tersebut. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan secara detail mengenai dari top management atau manajemen puncak. Nah, tadi sudah dijelaskan secara singkat bahwa top management itu adalah yang mengelola atau mengawasi keseluruhan dari perusahaannya. Nah, di sini manajemen puncak atau top management adalah keseluruhan kinerja dan keefektifan dari suatu perusahaan. Manajer tingkat puncak membuat kebijakan, keputusan, dan strategi yang berlaku secara umum pada suatu perusahaan. Serta manajemen puncak itu juga mempunyai tugas. Nah, tugasnya adalah membuat rencana jangka panjang. Itu yang pertama. Yang kedua, menetapkan tujuan dari perusahaan atau target dari perusahaan tersebut. Yang ketiga ada visi dan misi perusahaan, dan yang keempat adalah strategi yang akan digunakan. Jadi setiap target yang sudah ditentukan pasti ada strategi-strategi yang digunakan. Entah itu strategi A, B, atau C. Biasanya kalau strategi A gagal akan dialihkan ke strategi yang kedua atau B. Nah, selain itu, selain manajer puncak itu membuat kebijakan dan keputusan, manajemen puncak itu juga melakukan hubungan dengan perusahaan lain atau dengan pemerintah. Jadi, manajemen puncak ini yang lebih warawiri untuk melakukan kerjasama dengan perusahaan lain. Bisa juga dengan pemerintah. Serta kegiatan manajer puncak itu lebih banyak menggunakan pola pikir. Jadi untuk fisiknya atau untuk kinerja fisiknya itu sangat sedikit digunakan, tapi lebih
menggunakan ke strategi atau pola pikir atau kepada taktik untuk mencapai target yang sudah ditentukan. Nah, selain itu, di sini manajemen puncak itu terdiri dari dewan direksi, presiden perusahaan, wakil presiden yang sudah Ibu sebutkan di awal tadi. Yang kedua yaitu middle management atau manajemen menengah. Manajemen menengah ini bertugas untuk mengalihkan rencana, visi, misi, dan tujuan yang dibuat oleh manajemen puncak ke dalam program yang lebih spesifik. Manajemen menengah ini membantu manajer tingkat puncak untuk mencapai tujuan organisasi perusahaan, serta bertanggung jawab terhadap kinerja manajemen tingkat bawah dan pencapaian tujuan. Selain itu, manajemen menengah itu juga sebagai penghubung antara manajemen lini pertama dengan manajemen puncak. Selain itu, manajemen tingkat menengah ini berada di antara manajer puncak dan manajer lini pertama. Kegiatan manajer tingkat menengah itu juga berada di tengah-tengah atau seimbang antara pola pikir dan fisik. Jadi kalau untuk manajemen tingkat atas itu lebih banyak menggunakan pola pikir atau strategi. Tapi kalau untuk manajemen menengah atau middle management di sini seimbang antara fisik dan pola pikir yang digunakan, sehingga dengan adanya keseimbangan itu dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan pada perusahaan tersebut. Selain itu, manajemen menengah itu kan membantu manajemen tingkat puncak atau top manajemen untuk mencapai tujuan perusahaan, serta bertanggung jawab pada kinerja manajemen tingkat bawah dalam mencapai tujuan. Jadi berhak untuk membuat target atau menentukan target yang sudah ditetapkan pada manajemen lini pertama. Jadi mereka yang mengontrol manajemen lini pertama untuk strateginya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Nah, di sini manajemen menengah itu terdiri dari posisi-posisi kepala-kepala bagian, kepala divisi, kepala seksi-seksi, dan manajemen disebut dengan manajemen departemen seperti kepala keuangan, kepala pemasaran, seperti itu. Nah, di sini yang terakhir ada lower management atau first line management atau manajemen tingkat bawah. Nah, manajemen tingkat bawah ini membawahi langsung pekerjaan dan tanggung jawab atas pekerjaan tugas dari karyawan. Tugas manajemen bawah adalah melakukan pengambilan keputusan, mengkomunikasikan rencana pemberian motivasi kerja pada para karyawan dan menetapkan prestasi yang layak diterima pada karyawan biasa. Nah, biasanya manajemen lini pertama ini mereka yang mengawasi keseluruhan karyawan. Misal ada pada suatu perusahaan produksi garment. Nah, supervisornya dia yang akan mengontrol semua kinerja pada karyawan operasionalnya yang nantinya akan dilaporkan kepada manajemen menengah. Nah, manajemen menengah nanti akan laporan kepada manajemen tingkat atas. Nah, jadi di sini manajemen lini pertama itu bertujuan untuk membantu karyawan yang nantinya ada yang berprestasi atau yang mungkin bisa mumpuni naik jabatan itu akan dikontrol langsung pada manajemen lini pertama. Nah, di sini untuk manajemen lini pertama mereka lebih banyak menggunakan kegiatan fisik atau kerja lapangan karena mereka yang akan terjun langsung, mereka yang akan mengontrol dan mengawasi kinerja dari karyawan-karyawan yang ada pada produksi atau pada operasional. Nah,
Manajemen tingkat bawah ini membawai langsung dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dari karyawan. Dan di sini untuk setiap tingkatan manajemen memiliki keterampilan yang berbeda-beda. Keterampilan yang harus dimiliki oleh setiap tingkat manajemen disebut sebagai keterampilan manajerial, meliputi keterampilan teknik, keterampilan manusiawi, dan keterampilan konseptual. Nah, biasanya setiap manajemen harus mempunyai 3 keterampilan tersebut. Tapi itu nanti akan Ibu bahas di minggu depan, karena Ibu akan menjelaskan sampai pada tingkat manajemen dulu. Nah, di sini ada penerapan tingkat manajemen di sekolah. Jadi, tingkatan manajemen itu tidak hanya dilakukan pada perusahaan, tapi bisa juga diterapkan pada lingkungan sekolah. Nah, tadi kan ada 4 piramid. Yang pertama itu ada karyawan atau operasional. Nah, kalau di sekolahan itu berarti karyawan atau operasionalnya itu adalah seluruh para siswa untuk karyawan operasionalnya. Nah, naik satu tingkat itu ada first line management atau manajemen lini pertama. Manajemen lini pertama di sini ada wali kelas. Jadi habis siswa, di atasnya siswa itu ada wali kelas. Wali kelas kalian masing-masing. Dari kelas 10 IPS 1 sampai IPS 4. Itu manajemen lini pertamanya, wali kelas. Nah, ada juga para laboran yang bertugas di laboratorium kimia, fisika, dan lain sebagainya. Di atas manajemen lini pertama ada manajemen menengah. Nah, manajemen menengah di sini adalah wakil dari kepala sekolah. Wakil dari kepala sekolah itu nanti ada wakil kurikulum, dari wakil humas, ada wakil dari sarana prasarana, ada STP 2K, ada kesiswaan. Nah, seperti itu, wakil dari kepala sekolah yang membantu pekerjaan pada top manajemen. Nah, biasanya nanti misal Ibu balik lagi ke first line management. Nah, first line manajemennya itu ada wali kelas. Misal nanti ada siswa yang sering tidak masuk sekolah atau siswa yang mengalami masalah, biasanya itu kan nanti larinya akan ke manajemen lini pertamanya dulu. Manajemen lini pertamanya adalah wali kelas. Nah, nanti wali kelasnya yang akan laporan kepada wakil dari kepala sekolah, dari waka humas atau waka kesiswaan, biasanya kepada waka kesiswaan. Nah, pada balik lagi ke middle management atau manajemen tingkat menengah, selain ada wakil kepala sekolah itu adalah kepala laboratorium. Kalau tadi laborannya itu seperti asistennya atau seperti staf bawahnya dari kepala laboratorium. Dan yang paling atas, paling puncak itu adalah kepala sekolah. Itu untuk lingkungan sekolah. Nah, kepala sekolah ini yang nantinya akan mengawasi semua kinerja yang dilakukan oleh staf-staf bawahnya. Entah itu dari wakil kepala sekolah, kepala laboran, dari wali kelas, atau dari laboran itu sendiri. Maaf, ternyata di sini Ibu juga langsung menambahkan manajemen atau tingkat keterampilan yang dibutuhkan oleh manajer. Ya, tadi itu ada 3, keterampilan konseptual atau conception skill, ada keterampilan berhubungan dengan orang lain atau humanity skill, dan yang ketiga ada keterampilan teknik atau technical skill. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan keterampilan konseptual. Konseptual itu adalah kemampuan mental untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan seluruh kepentingan dan kegiatan organisasi.
kata kuncinya ada pada konsep. Berarti para manajemen atau para manajer itu juga harus memiliki cara berpikir untuk strategi atau taktik. Nah, harus ada konsepnya, ide-idenya, gagasannya. Nah, ide-idenya itu yang nantinya akan digunakan untuk mencapai target yang sudah ditentukan, yang akan dicapai pada suatu kelompok tersebut atau suatu perusahaan tersebut. Nah, pada kemampuan konseptual ini dituntut untuk dapat membuat konsep, membuat ide, membuat gagasan yang kreatif, yang inovatif, yang nantinya langsung bisa dapat digunakan untuk mencapai target atau mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Nah, biasanya gagasan atau ide serta konsep tersebut nanti kemudian haruslah dijabarkan pada suatu rencana kegiatan untuk mewujudkan gagasan atau konsepnya tersebut. Nah, dari konsep yang sudah dipikirkan atau sudah direncanakan itu nanti akan dijabarkan. Dijabarkan akan menjadi sebuah rencana. Setelah itu, biasanya proses perencanaan itu disebut dengan planning. Mereka adalah yang membuat planningnya terlebih dahulu untuk mencapai suatu target yang sudah direncanakan atau yang sudah ditetapkan. Dan yang kedua ada keterampilan berhubungan dengan orang lain atau humanity skill. Di sini adalah kemampuan untuk bekerja dengan memahami dan memotivasi orang lain, baik secara individu atau kelompok. Komunikasi yang persuasif harus selalu diciptakan oleh manajer terhadap bawahan yang dipimpinnya. Jadi selain manajer itu juga mempunyai keterampilan untuk berpikir, untuk menciptakan ide, para manajer itu juga harus mempunyai bahasa komunikasi yang disegani, yang nantinya bawahannya itu juga akan merasa termotivasi oleh manajernya. Jadi misal dalam suatu kelompok itu ada 5 orang, semua 2 diantaranya atau 3 diantaranya itu tidak mau bekerja atau malas bekerja. Nah, di sini jiwa dari kepemimpinan, jiwa dari manajer yang mempunyai keterampilan bisa berhubungan dengan orang lain atau humanity skill itu sangat dibutuhkan untuk memotivasi para bawahan yang sudah dipimpinnya, agar mereka juga merasa dihargai pada suatu kelompok tersebut. Misal sudah bekerja semuanya, sudah mengerjakan semuanya, tapi masih saja dianggap salah kepada teman-teman yang lain. Nah, di sini humanity skill-nya itu juga sangat dibutuhkan. Bagaimana cara berkomunikasi yang baik dengan para bawahannya agar semuanya itu juga saling menghargai pekerjaan yang sudah dikerjakan. Yang ketiga ada keterampilan teknis atau technical skill. Itu merupakan kemampuan untuk menggunakan peralatan prosedur atau teknik dari suatu bidang tertentu seperti akuntansi, produksi, penjualan, permesinan, dan lain-lain. Biasanya keterampilan teknik ini lebih banyak dibutuhkan atau pada dasar awalnya itu sudah digunakan pada manajemen lini pertama atau manajer lini pertama. Tapi sebenarnya semuanya itu pasti harus mempunyai kemampuan teknikal dari setiap manajernya. Tapi yang paling pokok, yang paling mendasari pada keterampilan teknik ini banyak digunakan atau sangat diperlukan pada manajemen lini pertama. Jadi manajer lini pertama itu harus mempunyai keterampilan teknik. Nah, biasanya nanti untuk keterampilan yang humanity skill
itu sudah digunakan pada semua manajer, tapi lebih banyak digunakan pada manajemen manajemen menengah. Jadi kalau untuk keterampilan teknis ini lebih banyak dibutuhkan pada manajemen lini pertama, karena yang dasar-dasarnya harus bisa mengoperasionalkan komputer, harus bisa mengoperasionalkan produksi mesin-mesin, seperti itu. Nah, di sini Ibu cukupkan sekian untuk pembelajaran hari ini, yaitu sudah dijelaskan tentang pengertian dari manajer, serta ada tingkatan-tingkatan dari manajemen, entah itu tingkatan dari perusahaan atau yang sudah diterapkan pada sekolah. Nah, nantinya untuk minggu depan Ibu akan menjelaskan tentang unsur-unsur manajemen, prinsip dan fungsi manajemen, serta kepemimpinan. Jadi pada subbab kali ini itu ada beberapa, tapi untuk minggu depan Ibu akan menjelaskan unsur-unsur manajemen, prinsip dan fungsi manajemen, serta ada kepemimpinan. Semoga materi kali ini bisa menambah wawasan, menambah ilmu pengetahuan buat anak-anak semuanya, yang nantinya bisa digunakan anak-anak di jenjang yang lebih tinggi lagi. Terima kasih atas perhatian anak-anak semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.